Buat lo yang remaja tahun 2000-an, masih kan nggak sama iklan HP ini? Mito 8600. Itu bukan sulap biasa, itu adalah cara Mito untuk membuktikan bahwa brand lokal itu juga bisa tampil keren. Nah, buat banyak orang Indonesia, Mito itu bukan sekedar HP murah, dia adalah teman pertama kita di era digital. HP pertama Android, dan bukti kalau produk buatan anak bangsa itu bisa menyaingi produk luar. Nah, tapi gini, coba lo cari Mito di counter HP cuy. Namanya tuh nyaris tak terdengar lagi. Padahal dulu, dia sempat berdiri sejajar dengan Samsung dan juga Lenovo. So, apa sih yang sebenarnya terjadi kepada Mito? Inilah kisah lengkap naik turunnya Mito Mobile, sang pionir HP lokal Indonesia. So, makanya simak sampai habis cuy. Nah, cerita Mito dimulai tahun 2006 saat Indonesia masih dikuasai oleh Nokia, Sony Ericsson, dan juga Samsung. HP yang masih pakai keypad fisik dan koneksi internet yang belum secepat sekarang. Lalu muncullah Mito nih, brand lokal yang berani beda. Visinya pun sederhana banget, memberikan teknologi dengan harga yang bisa dijangkau semua orang. Nah, Mito nih langsung tancap gas dengan ide-idenya yang triknya. HP dual SIM cocok buat pengguna yang butuh 2 nomor tanpa ribet. Fitur TV analog, bisa nonton sinetron langsung dari HP tanpa internet. Baterai ganda yang bikin HP tahan lama meskipun dipakai seharian. Radio FM, speaker besar, dan juga antena yang bisa ditarik. Khas banget zaman itu cuy. Nah, fakta uniknya, Mito tuh jadi salah satu produsen pertama di Indonesia yang menargetkan pasar daerah, bukan cuma kota besar. Mereka tuh tahu gitu, orang di kampung pengen hiburan murah tanpa perlu wifi. Dan fitur TV analog itu jadi jawaban sempurnanya. Nah, tahun-tahun awal, Mito tuh juga dikenal dengan modal seperti Mito 898 TV yang jadi ikon di warung dan juga pos ronda. Orang nongkrong sambil nonton bola dari HP. Sekitar tahun 2012 sampai 2014, Mito benar-benar di puncak kejayaannya. HP-nya mudah ditemukan di mana-mana dan iklannya jadi bahan pembicaraan nasional cuy. Salah satu momen paling ikonik adalah kamarnya Mito Fantasi, ponsel Android dengan harga di bawah 1 juta rupiah. Menurut wawancara CEO-nya, Hanson Lee, di Kompas tahun 2014, Mito saat itu masuk dalam 3 besar penjualan smartphone di Indonesia, bersaing langsung dengan Samsung dan juga Lenovo. Namun pernyataan itu adalah klaim internal Mito cuy, bukan laporan riset independen. Walaupun begitu, faktanya Mito memang termasuk pemain lokal yang paling kuat waktu itu cuy. Bahkan menurut data Indotelco tahun 2015, pemain lokal seperti Evercost, Advan, Mito, dan juga Smartfren menguasai sekitar 23% hingga 25% pangsa pasar smartphone di Indonesia, yang artinya gabungan dari beberapa brand lokal termasuk Mito. Smart menguasai seperempat pasar smartphone nasional. Bahkan di segmen low end, Mito jadi primadona. Produk seperti Mito 898 dan juga Mito A300 Fantasi itu tuh dikenal luas banget cuy. Yang terakhir bahkan disebut-sebut sebagai smartphone Android pertama dari merek lokal yang mendapatkan lisensi resmi dari Google. Sementara brand global jualan prestige, Mito tuh jualan fungsi cuy. HP rakyat, fitur maksimal, harga merakyat. Itu tuh filosofi mereka dan berhasil banget. Ada beberapa hal unik dari Mito nih. Yang pertama tuh iklannya berkarakter unik. Mito tuh jadi satu-satunya brand lokal yang memakai iklan Deddy Corbuzier dan juga Master Limbat. Kampanyenya menggabungkan unsur sulap dan juga teknologi. Itu tuh jarang banget buat HP lokal saat itu cuy. Kedua, distribusi nasional yang kuat. Mito tuh punya jaringan distribusi ke lebih dari 300 kabupaten di Indonesia dengan sistem reseller lokal yang bikin mereka tuh unggul dibanding merek impor yang cuma main di kota besar. Yang ketiga, lisensi Android resmi. Tahun 2013, Mito A300 Fantasi tercatat sebagai smartphone lokal pertama dengan sertifikasi Google Mobile Service atau GMS. Yang keempat, dominasi di luar Jawa. Dan penjualan internal Mito yang dikutip oleh media menunjukkan bahwa 40% pasar mereka itu berasal dari luar Jawa. Nah, itu membuktikan gitu bahwa Mito tuh benar-benar menguasai pasar rakyat. Fakta-fakta inilah yang bikin Mito tuh bukan sekedar HP murah, tapi simbol kreativitas lokal di tengah gemburan global cuy. Namun dunia teknologi nggak pernah diam. Mulai tahun 2014 sampai 2016, pemain baru dari Cina datang membawa perubahan besar. Oppo, Xiaomi, Vivo, strategi mereka tuh beda total. Spesifikasi tinggi, desain elegan, dan juga promosi masif dengan artis global. Sementara Mito masih bermain di pasar harga rendah tanpa inovasi yang signifikan. Menurut laporan edisi yang dikutip oleh Kompas tahun 2018, pada kuartal 2 2018, pasar smartphone di Indonesia didominasi oleh 5 besar, yaitu Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan juga Advan, dengan pangsa pasar lebih dari 85%. Yang artinya selain 5 brand itu termasuk Mito nih, hanya berbagi 15% sisanya. Dan sebagian besar dari 15% itu adalah merek kecil yang tersingkirkan. Di lapangan counter HP itu mulai berubah warna. Produk Mito yang dulu dominan sekarang diganti jadi benar Oppo dan juga Vivo. Service center Mito itu mulai menurun, model baru jarang keluar. Sekitar tahun 2018 sampai 2019, nama Mito nyaris hilang dari laporan penjualan nasional.
Nah sekarang, situs resmi Mito Mobile masih aktif, tapi mereka tuh lebih fokus menjual tablet, TV box, dan juga perangkat elektronik rumah tangga. Bukan lagi modal utama seperti dulu cuy. Namun kisahnya masih penting, karena Mito tuh membuktikan bahwa brand lokal tuh bisa bersaing gitu. Soalnya berani mencoba dan tahu pasarnya mereka tuju. Menurut data Kompas tahun 2021 menunjukkan bahwa meskipun modal lokal tuh sempat meredup, produksi smartphone dalam negeri itu justru naik cuy. Dari 105.000 unit menjadi 74 juta unit pada tahun 2018. Nah karena itu memang lebih banyak disumbang merek asing yang merakit di Indonesia. Tapi Mito tetap menjadi bagian penting dari fondasi industri lokal yang tumbuh hari ini cuy. Nah, kisah Mito itu bukan cuma soal ponsel, tapi soal mimpi anak bangsa yang berani bersaing di tengah dominasi global. Dari HP, TV analog, sampai smartphone Android murah. Mito tuh pernah bikin jutaan orang Indonesia merasakan teknologi pertama mereka. Dan mungkin ya, di rumahmu itu masih ada cuy, satu HP Mito yang udah gak nyala lagi cuy. Tapi meskipun begitu, ketika lo lihat logonya, ingatan kita masa kecil tuh langsung balik lagi cuy. Karena di balik layar kecil itu, ada cerita besar tentang keberanian dan lokal Indonesia. So kalau lo itu pernah punya HP Mito, model apa yang lo pernah pakai dulu cuy? Silahkan ceritakan di komen cuy. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk info menarik lainnya cuy. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.